bersama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi saat bertemu dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Salam, salam, puji namanya Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita angkat pujian, anugerah-Mu mempesona. Tuhan
bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Agung dan mulia selalu Engkau dalam hidup kami. Kau yang sudah menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa, dari maut, dari kutuk. Kau membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami yang penuh dengan segala dosa dan kelemahan, oleh korban-Mu di atas kayu salib, Kau selamatkan kami. Kau lepaskan kami dari dosa dan membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan, dan kami layak datang kepada-Mu. Engkau yang maha kudus, Engkau yang maha mulia, Engkau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu selalu dalam hidup kami. Agunglah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di saat manusia meninggalkan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami di saat kami tidak ada tempat pertolongan, tidak ada yang bisa menolong kami, tapi Engkau sanggup menolong kami. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil, bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Sakit penyakit Tuhan sanggup sembuhkan, kelemahan Tuhan sanggup hancurkan semuanya. Sebesar apapun masalah kami, Tuhan sanggup menolong kami. Tapi kami sering tidak mau datang kepada-Mu. Kami sering datang kepada manusia. Kami kecewa. Kami lupa Engkau Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Kami lupa Engkau sanggup yang menjadikan tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami. Ajarlah kami percaya hanya Engkaulah pertolongan kami, hanya Engkaulah kekuatan kami, hanya Engkau yang sanggup memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang besar. Kau sudah selamatkan kami, Kau sudah membenarkan kami dan menguduskan kami, dan di akhir zaman Engkau akan menyempurnakan kami. Begitu besar kasih setia-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Dan kasih Kristus kepada hamba-Nya Bapa Nata berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hariku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Selalu
bersyukur. Kamu berharga di matamu. Haleluya. Oh haleluya. Kami naikkan syukur terima kasih kami Tuhan kepadamu yang sangat berkuasa. Engkau selalu memberikan kekuatan kesehatan buat tubuh jiwa kami pada pagi hari ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami semata Tuhan, tetapi oleh kasih tuntunan pemeliharaan Tuhan selalu memberikan jalan kehidupan bagi kami, jalan kedamaian bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh melangkahkan kaki kami boleh bersyukur kepada Engkau, memuji-muji Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Inilah pekerjaan kuasa Roh Kudus yang berlaku dalam kehidupan kami. Pakailah kehidupan kami Tuhan, supaya kehidupan kami berharga di mata Tuhan. Pakailah hati kami Tuhan, suci kuduskan kami Tuhan, agar kami suci dan kudus layak di hadapan Engkau, karena Engkau adalah kudus adanya. Berikanlah hikmat kepada kami Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu yang menjadi keselamatan bagi kehidupan kami yang percaya kepada Engkau Bapa. Sebab Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang menguasai segala makhluk yang ada di dalamnya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan, sebagaimana biji mata-Mu ya Bapa. Engkau tidak membiarkan kami jatuh ke dalam kebinasaan. Engkau selalu mengangkat derajat hidup kami Tuhan. Engkau selalu menggendong kami dalam setiap permasalahan dan ketakutan kami. Engkau selalu memelihara kami, menuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak akan mampu. Tanpa Engkau kami sia-sia. Tetapi kami percaya bahwa Engkau turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kami Tuhan. Bahkan Engkau berkorban di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah suasana ibadah kami pada pagi hari ini. Dari permulaan, pertengahan hingga tamatnya Tuhan, Engkau hadir menolong dan memimpin kami semuanya tidak terkecuali. Dari yang termuda sampai yang tertua Tuhan, Engkau hadir, Engkau menjamah hati kami semuanya dengan suasana damai serta dari kerajaan surga. Terima kasih Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang melayani bagian daripada pagi hari ini. Mohon Tuhan urapi, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan, Engkau urapi dan Engkau berikan suasana surga melewati mulut hamba-Mu. Dengan berita firman Tuhan, kebenaran Tuhan dinyatakan. Terima kasih kami sambut dan terima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Jikalau ada roh jahat, roh kegelapan, roh setan iblis, roh yang tidak berkenan di depan Tuhan mau mengganggu dalam hati dan pikiran kami, di orang-orangan ini Tuhan, kami bersatu hati mengundang nama-Mu yang sangat berkuasa untuk menyingkirkannya, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Darah Yesus akan menutup bungkus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan dua ucapan syukur terima kasih kami. Haleluya. Amin. Puji namanya Tuhan. Saya percaya kita yang datang pada pagi ini, kita rindu memuji memuliakan Tuhan, karena hanya itulah yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan dan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, barang siapa berseru kepada nama Tuhan. Surga duka
Itulah keridhaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berbalik, kita bertobat kembali kepada Tuhan. Ya, kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh damai sejahtera, dan di idaman kita dibentuk menjadi miliknya sendiri. Kita angkat pujian menjadi miliknya. Puji namanya Tuhan. Kuasa firman Tuhan membentuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang tanpa cacat celah, sempurna di hadapan Tuhan. Puji namanya Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian, Dia Imam Besar. Kita semua menghampiri Dia, karena darahnya sucikan kita. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan percaya, bimbang karena Dia. Saat ku dicoba,
Betapa bahagia. Betapa bahagia ku memiliki Dia perantara manusia dan Allah. Lisanku dibaharui senantiasa berkah. Betapa bahagia. Yang kita bangkitkan ini bersama. Betapa bahagia ku memiliki Dia perantara manusia dan Allah. Lisanku dibaharui senantiasa berkat kuasa Dia imam besar. Ya imam besar, pembela kita, pembuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan Dia imam besar. Ya imam besar, pembela kita, pembuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja Dia imam besar. kita semua. Ya imam besar, pembela kita, pembuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja Dia telah berkorban. kita semua. Dia telah berkorban sekali saja Dia telah berkorban. kita semua. Dia telah berkorban sekali saja menyempurnakan kita semua. Haleluya, silakan kembali ke firman Tuhan. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus akan memberkati kita dan melindungi kita. Dia telah berkorban bagi kita dan Dia juga akan menerima korban persembahan kita. Puji namanya Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita. Kita akan pujian Kau terbaik bagiku. Ku melupakan Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama ku melupakan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah Rencanamu oh Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku melupakan
Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau yang terbaik bagiku, karena Engkau selalu mendengar doa-doa kami dan mengabulkannya. Dan Engkau selalu memperhatikan apa yang kami berbuat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai dalam memperhatikan kehidupan ini. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, pada pagi ini keluarga dari Surya dari Petak Bahandang akan menyerahkan anaknya. Ya, silakan untuk dibawa ke depan. Di catatannya. Dap. Anak ini namanya Depi Mangel. Ya. Makel. Oh, Makel. Lahir tanggal 27 Januari. Tinggal di Petak Bahandang. Jadi kemarin waktu pulang dari Burung Bunut, jadi waktu di Burung Bunut, saya dengan Pak Sion, dengan Adi, dengan Sion berunding karena jemaat dari Penda Pilang ada beberapa keluarga, juga jemaat kita. Ya. Jadi sejak awal saya memang berkerinduan untuk ada GPT di Petak Bahandang. Lokasinya di dekat masjid di Punggung itu, perbatasan Teluk Nyatu. Itu kerinduan. Ya, saya percaya tahun ini kita bisa beli. Ya. Nanti Surya bisa cari-cari informasi, ya, karena nanti akan kita tanggung renteng. Ya. Bukan hanya jemaat sini, tapi juga Penda Pilang, Sarerangan, Tumbang Menyangan, dan lain-lain. Karena sejak Pak Angga ada di sini, sebenarnya di sana sudah mau dibuka, tapi kelihatannya belum berhasil. Jadi kita
kita doakan pada gerakan ini di Petak Bandang bisa ada jemaat, dan salah satu bahkan 2 dari bayi ya, Devi Makel, kemudian kakaknya Entong ya. Jadi kalau kami milir bahwa si Entong nih panggilannya, jadi kalau ketemu pom bensin selalu dia katakan begini, Om Adi, ngisi minyak Om Adi. Jadi anak ini sudah ada jiwa sosial ya dari kecil. Ini kakaknya Devi ini. Baik, kita akan segera untuk membekali Devi Makel ya, di dalam Mazmur 127 ayat yang ketiga. Silakan tampilkan. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Puji Tuhan. Jadi Surya dan Yaya ini sudah punya 2 anak laki-laki. Anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Jadi harus betul-betul kalian 2 menjaga, karena mereka 2 itu miliknya Tuhan. Pusaka, kayak bendera pusaka itu kan dirawat betul-betul. Begitu juga anak laki-laki harus dirawat betul-betul, karena sekarang ini banyak anak-anak muda yang hidupnya tidak benar. Waktu saya dengan gaul dari Tewah sore hari, jadi setelah Pasir Putih ya, dari Tewah setelah Pasir Putih, sore-sore itu anak muda-mudi remaja kumpul di situ. Padahal mereka tidak muslim. Kalau muslim anggap aja apa itu burit, ngabuburit. Ya. Tapi ini mereka tidak puasa. Jadi ada paman pentol juga di situ. Waduh. Kemudian gaul berkata kepada saya, Om, banyak anak-anak sekarang di daerah ini belum dewasa sudah nggak sekolah, sudah minta kawin, padahal masih remaja. Ya, kita bersyukur jemaat Berkat Iman anak mudanya tidak ada yang kajing kisu kawin ya. Jadi rata-rata sudah lulus SMA, kuliah ya. Sebab sangat rawan kalau masih umur 15 tahun kemudian kawin dan punya anak. Waduh, kasihan. Nah, untuk itu si Surya dengan Yaya, anak kalian harus dididik ya dari kecil. Ya.
karena memang di sana belum ada sekolah minggu, seperti rekomendasi dari adik saya kepada Yaya ini agar di sekolah minggukan di GKE. Ya, nanti ada saatnya kita ada khusus, ya. Puji Tuhan. Supaya anak-anak kita, generasi kita, generasi yang berbeda. Jadi saya terkejut tatkala gaul cerita di suatu tempat desa ini ada koalisi maling. 3 gereja di desa itu, saudaraku, 3 juga malingnya. Gantian malingi. Di GPT yang hilang kompor gas, tabung gas. Di GBI kipas angin. Bayangkan 3 koalisi maling, 3 gereja. Yang dimalingi gerejanya sendiri, kurang ajar. Karena apa? Karena ini pengaruh sabu. Ya, kalau kalau dulu pemabuk itu dianggap wah sudah tidak bagus gitu. Tapi kalau sekarang pemabuk dianggap ringan, saudaraku. Yang paling berat itu kalau nyabu. Wah. Jadi kalau sudah nyabu ini otaknya tidak jalan. Ya. Untuk itu tugas kita mendidik anak-anak. Jaga anak-anak itu, karena anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, maka tugas orang tua adalah merawat mereka. Nah, buah kandungan adalah suatu upah. Ini perempuan, anak perempuan, ya, masuk di situ. Jadi laki atau perempuan sama-sama adalah upah dari Tuhan. Jadi yang punya anak perempuan jangan kemudian anak perempuannya disia-siakan. Ya, ikau dia atuwe, coba amun atuwe milik pusaka, tukau babi. Perempuan adalah upah, ya, upah dari Tuhan. Jadi yang punya anak perempuan jangan kecil hati. Surya yang punya anak 2 laki-laki, jaga baik-baik. Lanjut. Ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Terus, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. puji Tuhan. Satu anugerah tatkala ibu-ibu bisa melahirkan. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dan kalau diizinkan untuk tidak bisa melahirkan, jangan kecil hati. Karena Tuhan juga bisa memakai siapa saja, ya, untuk merawat tatkala nanti hari tua. Oleh sebab itu, Tuhan sudah mengajari kepada kita tatkala
mana yang turun dari langit dibatasi pada hari ke-6. Hari ke-7 tidak ada. Hari ke-6 disuruh mengambil 2 porsi untuk hari ke-6 dan hari ke-7. Jadi kehidupan kita, saudara-saudara, kita juga harus mempersiapkan untuk hari ke-7, di mana tidak ada mana, di mana kita tidak punya dapat penghasilan lagi. Makanya harus dipersiapkan pada hari ke-6. Jangan dihabiskan. Sebab kalau dihabiskan pada hari ke-6, nanti hari ke-7 enggak ada. Ya, jadi harus disiapkan. Hari ke-6 adalah hari di mana kita bisa mengumpulkan 2 kali lipat makanan untuk persiapan manakala makanan tidak ada lagi. Ya, puji Tuhan. Dan juga saudara-saudara tidak boleh juga terlalu berharap kepada anak. Ya, ada kejadian di Kelampangan sana, mantan lurah. Jadi Pak Lurahnya sudah meninggal, tinggal Bu Lurah. Jadi Bu Lurah ini membagi warisan untuk anak-anaknya. Jadi anaknya 3, jadi warisan itu dibagi 4. 1 untuk ibunya. Tatkala ibunya sakit, dijuallah warisan untuk ibunya itu. Tatkala habis uang warisan itu, maka menderitalah ibunya karena anak-anaknya tidak peduli sama dia. Jadi anak-anak juga harus dididik bagaimana supaya memperhatikan manakala orang tua sudah tidak bisa apa-apa. Ada ayatnya, beberapa tahun lalu saya sudah sampaikan itu. Dan hari ini si Devi Magel firman Tuhan untukmu, karena kamu adalah miliknya Tuhan, pusakanya Tuhan. Perhatikan hidupmu baik-baik, ya, supaya Tuhan memberkatimu. Amin. Kita nyanyi dengan bangkit berdiri. Silakan Surya berlutut berdoa supaya Devi Magel ini menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Silakan berlutut di tempat. Ya. Ku serahkan, ku Tuhan, terima kasih. Pagi ini keluarga Surya membawa anaknya yang bernama Devi Magel. Tuhan,
Biarlah anak ini menjadi anak yang diberkati Tuhan. Dan Engkau kuduskan tangan hamba-Mu untuk menyalurkan berkat untuknya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, Depi Magel diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit, dan malaikat-Mu selalu melindungi mereka Bapa. Dan kami juga doakan untuk Surya dan Yaya. Tuhan pakai dia di Petak Bahandang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dipakai Tuhan untuk jadi jemaat di sana, dan Engkau akan bisa membawa orang tua kalian percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Juga saudara-saudara yang lain Tuhan pakai. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kerinduan kami untuk bisa membeli tanah di sana, Tuhan campur tangan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati DP Magil ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silahkan kembali ke tempat. Puji Tuhan saudaraku, kita akan lanjutkan dari kesempatan yang sisa ini. Di dalam Ibrani 11 kita membaca ayat yang ke-5. Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Kenapa dia bisa terangkat, hidup-hidup, naik ke sorga, Henok ini? Karena dia berkenan kepada Allah. Ini intinya, saudara. Supaya berkenan kepada Allah, kita kembali ke Roma 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah ini saudara. Jadi kalau kehidupan kita mau menjadi mempelai perempuan Tuhan, maka kehidupan kita harus berkenan kepada Tuhan. Untuk Tuhan berkenan kepada kita, maka kita harus beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup yang bagaimana? Hidup yang kudus. Hidup yang kudus. Hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Jadi kita yang beribadah seperti ini, saudaraku, kita mempersiapkan diri. Kalau bisa seperti Henokh yang terangkat ke surga. Ya, kalau sekarang kan kita hanya bisa menyanyi begini. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis,
Saya rindu pergi di udara, bertemu dengan kegirangan anak Allah yang tuntun kita muan di udara. Itu kerinduan kita. Tatkala Tuhan Yesus datang, kita masih hidup, kita diangkat, diobah dulu baru diangkat. Begitu. Puji Tuhan. Jadi luar biasa. Ibadah sudah diterangkan mengandung janji untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup ini seperti apa? Mari kita membaca di dalam Keluaran 15, saudara. Keluaran pasal 15. Ayat 25 atau 24 dulu. 24 dulu. Keluaran 15 ayat yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Terus Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. ya, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matamu dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi melakukan firman itu, saudaraku, menghindarkan kita dari penyakit. Kalau batuk pilek biasa kena flu. Tapi pada intinya seandainya toh sakit, tapi Tuhan katakan sebab Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Karena tatkala kita beribadah, kita mendengar firman. Di Mazmur 107, silakan dibaca. Ayat yang ke-19.
Mazmur 107 ayat yang ke-19. Atau 17 dulu supaya lengkap. Ayat yang ke-17. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Nah, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Terus, Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. terus Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Nah, firman Tuhan itu ada kuasa menyembuhkan. Disampaikannya firman-Nya, terus dan disembuhkannya mereka. Jadi beribadah itu ada kuasa. Di samping memang kita membuat Tuhan berkenan, maka ada jaminan untuk hidup ini. Untuk hidup ini Tuhan kasih yang namanya kesehatan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Untuk hidup ini kita dikasih yang namanya kesehatan. Tatkala sakit kemudian berseru-seru, kemudian disampaikan firman, maka terjadi mujizat kesembuhan. Jadi untuk hidup ini itu saudaraku, Tuhan kasih kesehatan secara rohani juga secara jasmani. Firman Tuhan itu sangat penting. Sebab kalau harta dunia itu bisa habis dalam sekejap. Ya. Seperti di Tewah baru hari berapa? 2 hari lalu 10 rumah habis dalam tempo tidak lama. Harta itu bisa habis, tapi firman itu kekal. Amin, saudaraku. Firman yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, itulah firman yang kita harus yakin. Firman iman itu, firman yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, harus menjadi modal dasar dalam kehidupan ini. Jangan terlalu bangga kalau kita mendapatkan harta yang hanya sementara. Bisa hilang dalam tempo sesingkat-singkatnya, saudara. Tapi kalau firman, langit bumi beserta isinya lenyap, tapi firman itu kekal. Ya. Di Timur Tengah, terutama di Iran sekarang ini kan was-was orang hidup, termasuk di negara-negara Arab. Kalau Iran mengirim misil ke Dubai, ke Doha, selesai. Ya. Jadi saudara-saudara, anak-anak ada di depan gerbang, tolong karena ada itu apa? Tutup aja kalau itu ada apa itu? Topeng itu apa? Badut ya. Nanti anak-anak keluar kan rame itu.
Ditutup aja pintu gerbangnya, Febri. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan itu yang harus menjadi pegangan dalam kehidupan ini. Firman iman, firman yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa. Jadi ibadah yang mengandung janji itu seperti itu, untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup yang akan datang kita bisa bertemu muka dengan muka, dan kita bisa beribadah terus nanti. Ya, kalau sekarang ini kan latihlah dirimu beribadah, masih latihan. Tapi nanti ada saatnya kita beribadah terus. Kira-kira bosan enggak kalau nanti beribadah terus? Tidak, karena di sana kita tidak mikirkan apa yang akan dimakan. Ya. Yang enggak punya uang atau enggak punya cadangan makan berkata, kumanarai tahkarilah. Kalau orang kaya mau makan apa kita, atau di mana kita mau makan, orang kaya kan, ya mau di apa fried chicken apalagi itu, ya. Di Naomi, ya. Apalagi yang JKT, itu yang banyak yang punya uang, saudaraku. Kalau Arta sudah diajak jalan ke Trans sana sudah dilihat, apa itu chicken itu, apa Mister Die apa, Hawaii, apal dia. Ya. Firman menjamin kehidupan kita. Jadi nanti di sorga itu kita tidak capek untuk beribadah, saudaraku. Kita membaca ya di dalam Wahyu 22. Kalau sekarang kan masih latihan kita, latihan ibadah. Latihlah dirimu beribadah, katanya kan. Tapi kalau di dalam Wahyu 22 ayat 1 mulai dibaca. Wahyu 22 ayat yang pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Terus? Maka tidak ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Cukup. Hamba-hambanya akan beribadah. Makanya di tempat Pak Mak Mira rasanya yang elak harap ketut je dia buji sembayang nah tamek surga. Ini kan keras pernyataan. Jangan harap yang tidak pernah beribadah itu masuk surga. Karena apa? Karena dia tidak bisa beribadah, gak pernah latihan. Di bumi ini kita latihan. Latihlah dirimu beribadah. Jadi yang tidak suka beribadah, jangan harap masuk surga. Jadi waktu
terjadi lowong pengembalaan di Tumbang Tambirah. Setelah almarhum Bapak Pendeta Umban Tuan meninggal, jadi sayalah yang mengelola Tumbang Tambirah. Jadi waktu itu terjadi 3 kelompok di dalam jemaat. Jadi supaya saudara-saudara tahu ya, 3 kelompok. Kelompok A daerah hulu, kelompok B, dan kelompok 3C. Jadi kalau saya suruh kelompok A, nanti kelompok B dan C tidak bisa akor. Akhirnya saya suruhlah untuk melayani, karena saya tidak mungkin datang tiap minggu. Jadi saya suruhlah almarhum Bapak Mena, ya, yang netral waktu itu, yang netral. Nah, Pak Mena ini agak ekstrim. EWJ dia puji sembayang, dia ku ngubur mun mate. Ekstrim kan, sama Rima. Jadi kalau orang tidak suka beribadah, elak harap masuk sorga, karena di sorga itu orang beribadah. Ya, nggak bosan beribadah. Kalau kita kan 1,5 jam selesai, itu pun masih ada yang ngeluh. Lalu ketahi khotbah dek. Padahal khotbahnya paling lama 1 jam. Tapi nanti kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Jadi begitu cerita di Tumbang Tambirah itu, saudaraku. Kalau zaman dulu jemaat Tumbang Tambirah itu sayang sama Pak Wahyu. Jadi kalau saya tidur di tempatnya mamanya Nedi, mana orangnya? Ada Mak Nedi tuh? Wah itu. Jadi Mak Nedi ini kalau kasih uang ke saya itu enggak langsung di kantong, dimasukkan di Alkitab. Bujur na kok. Atau lupa. Nah, ini dimasukkan di Alkitab. Makanya tatkala Pak Ucok meninggal, katanya diracun oleh orang Tumbang Tambirah, saya bilang begini, saya ini sama Mak Wahyu tidurnya di tempat Mak Nedi, tidurnya di Pak siapa itu, Pak Sinta. Saya biasa makan minum di sana. Jadi akhirnya Bu Ucok saya tanya, waktu Pak Ucok itu dikasih kopi, kemudian dikasihkan kamu minumkah kopi itu? Iya, tapi kenapa kamu nggak muntah darah? Nah, itu pertanyaan saya gitu. Jadi puji Tuhan, nah luar biasa berkat Tuhan. Sekarang di Tumbang Tambirah sudah punya gembala, Bapak Pendeta Polowaruwu, yang ditandatangani oleh 87 orang untuk menjadi gembala seumur hidup di Tumbang Tambirah. Itu Polowaruwu. Mak Ririn ikut tanda tangan nggak waktu itu? Ikut. Pak Ririn yang tanda tangan ya, jadi gembala seumur hidup
oleh sebab itu saya bilang kepada teman-teman, nggak ada yang bisa menggantikan Pak Polowaru di Tumbang Tambira, karena Pak Johan ini orang yang sayang kepada jemaat. Ya, ada orang mati, Pak Johan lah yang bikin peti, sampai bikin kuburan Pak Johan. Ya, makanya saya bilang tidak ada yang bisa menggantikan posisi Pak Johan di Tumbang Tambira. Pertama karena dia adalah gembala seumur hidup. Yang kedua karena beliau adalah orang yang sangat sayang kepada jemaat. Kalau Pak Ririn cerita begini, amun Pak Wahyu nah, mahapan klotok kike, Pak Wahyu langsung hapan nih, tapi amun Pak Johan epat handau sebelum hapan, jadi rasi, ya, ganti oli, ngepel, nare macam, bikin bidang. Amun Pak Wahyu kan bikin, Pak Johan bikin. Tapi Pak Wahyu juga ada andil di Tumbang Tambira seperti yang saya ceritakan, dan ini saksinya Indo Nedi, ya begitu ya Bu ya. Waktu itu saya dengan Mak Ririn belum begitu akrab, mungkin masih baru ya waktu itu ya Mak Ririn, masih baru ya. Oh iya, yang akrab yaitu Mak Nedi, ya Mak Nedi, almarhum Pak Sinta, ya dengan Indo Sinta, ya dengan Pak Uyit, ya dan lain-lain, juga almarhum Pak Yem, ya. Ya. Kenapa kok ngelantur ke sana? Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar latih dirimu beribadah. Oh ya, ngelantur ke sana karena Pak Mena yang tidak mau ngubur kalau nggak mau ibadah gitu. Hanya selingan saja ya. Kita batasi, kita kembali agar kehidupan kita ini setia beribadah, karena mengandung janji untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Dijamin oleh Tuhan kehidupan kita, ya, secara rohani dijamin, hati kita ada damai. Ada damai. Kan ibadah itu kalau disertai hati yang senang, hati yang cukup, mendatangkan keuntungan yang besar. Jadi kalau kita mendengar firman kemudian kita merasa cukup, oh puji Tuhan, firman Tuhan menjamah hatiku, aku dikuatkan, aku diberkati, bersyukur kepada Tuhan. Jadi begitu, mari kita tingkatkan ibadah kita supaya tatkala kita mati, kemudian nanti kita bangkit tatkala Tuhan datang kedua kali, kita bersama-sama ketemu Tuhan di angkasa, kemudian kita masuk sorga, dan kemudian kita senantiasa beribadah kepada Tuhan. Karena di sana tidak ada matahari lagi, jadi tidak ada siang, tidak ada malam di sana, jadi selalu ada siang dan selalu ada sukacita. Itulah kerinduan kita untuk mengikut Tuhan. Tuhan memberkati. Kita nyanyi menikmati kasih-Mu. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kurindu selalu diam dalam bait. Menikmati kasih-Mu judulnya. Kita bangkit berdiri.
syukur saja hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, Kita angkat tangan kanan kita. ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Haleluya. Ku rindu selalu Amin, amin. diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Tuhan, oh haleluya, haleluya. ku rasakan Haleluya. kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam dalam bait-Mu, Terima kasih. menikmati kasih Oh haleluya. anugerah-Mu. Oh haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih. Menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami bisa mempersembahkan tubuh yang kudus, hidup dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Kerinduan supaya kami bisa seperti Henokh, tanpa mati. Tatkala Tuhan datang kedua kali, kami diubah. Kemudian menyongsong Tuhan di angkasa. Dan akhirnya kami bisa senantiasa beribadah kepada Tuhan. Di dunia kami hanya belajar, latihan ibadah, tapi nanti kami beribadah terus, tidak bosan-bosan, memuji, memuliakan nama-Mu, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, supaya kami dibekali dengan firman yang menyembuhkan, firman yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, firman yang menyucikan hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Nanti sore kami berangkat ke Palangkaraya karena besok
pelayanan pentabisan gembala di Gereja Soteria di Jalan Yosudarso, ya. Kemudian tanggal 17 hari Selasa, ibu-ibu GPT ibadah di Berengjun jam 10. Sementara saya berangkat ke Surabaya, langsung Banyuwangi, karena kami ada tugas pelayanan pada tanggal 18 jam 10. Yang sudah mendaftar, karena kami reuni dari desa itu ada berapa puluh hamba Tuhan yang berada di Indonesia. Jadi yang sudah mendaftar itu sudah 97, nanti gabung dengan Persekutuan Hamba-hamba Tuhan Garis Depan. Jadi perkiraan antara 150 sampai 160 hamba Tuhan yang akan berkumpul. Dan doakan supaya gembala kalian dalam menyampaikan materi bisa lancar, ya. Tolong didoakan. Itu hari Rabu jam 10. Kemudian pulang tanggal 21. Jadi saya tidak langsung pulang, saya akan pelayanan pada hari Minggu di Bau Pelawak. Ya, kenapa di Bau Pelawak? Karena mereka sedang membangun gereja. Seperti yang saya sudah katakan, di Kereng Bengkire sudah hampir selesai, ya. Tinggal memasang slup atas. Jadi mungkin bulan Juli paling lambat itu slup atas sudah selesai. Luar biasa pekerjaan Tuhan di sana, ya. Dan persembahan yang sudah terkumpul tadi saya lihat 79, ya. Berarti kurang 600 sekian, ya. Kurang 119 juta sekian. Tuhan pasti sediakan sampai pada bulan April, sehingga terjumlah 190 juta. Beri kemuliaan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, dia bangkit.
sudah memberkati kami. Dana yang kami perlukan kurang 119 juta sekian. Tuhan pasti sediakan, sehingga untuk pemasangan granit lantai Tuhan sudah sediakan. Untuk pengecoran sayap kiri kanan Tuhan juga sudah menyediakan. Perjalanan hambamu beserta istri dan anak dan cucu ke Palangkaraya sore ini Tuhan juga menyertai. Besok pelayanan di Soteria Palangkaraya, selanjutnya ke Banyuwangi, dan pelayanan seminar. Tuhan Engkau memberkati, beri kemampuan untuk hambamu menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga hamba-hamba Tuhan yang berkumpul sekitar 160 orang akan menerima berkat dari firman Tuhan. Jemaat yang hamba tinggalkan berapa hari, Tuhan juga lindungi. Ibadah pada hari Jumat Pemuda, hari Sabtu doa ibadah sekolah minggu, hari Minggu kebaktian umum, Tuhan juga memberkati. Karena hari Selasa banyak yang libur, anak-anak Tuhan, jadi pada ibadah pertengahan minggu pendalaman Alkitab juga kami liburkan. Terima kasih, terima kasih. Saudaraku sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati saudara hari ini sampai selamanya. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.